أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kembali lagi kita di kesempatan kali ini untuk sama-sama belajar kembali tentang bagaimana cara kita membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang kita harapkan untuk bisa menambah kemampuan kita dalam membaca Al-Quran nantinya, ya. Sebagaimana telah kita laksanakan di malam kemarin dan juga malam-malam sebelumnya tentang bagaimana kita sudah masuk di materi untuk belajar membaca Al-Quran, dan saat ini kita lanjutkan di malam yang ini untuk sama-sama kita belajar kembali dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang ada. Makanya kita coba bacakan dulu materi hari kemarin, ya, yakni masih di surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Insya Allah nantinya kita akan lanjutkan di ayat yang ke-12 dan begitu pun seterusnya, ya. Kita bacakan dulu sambil disimak di rumah. Yang punya Al-Quran silahkan sambil dibuka boleh, yang sambil berbaring juga boleh, nggak apa-apa, untuk sambil dengarkan saja apa yang akan kita bacakan pada malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya, kita kembali lanjutkan pada malam hari ini. Lanjutkan kita adalah ayat yang ke-12, ya.
bagi kita semua yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, yang mungkin berkesempatan untuk ambil wudhu, untuk sambil membuka Al-Qur'annya, juga kami persilahkan. Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya, kita bacakan surah Al-Baqarah ayat yang ke-12 ya, ayat yang ke-12. Nih. Yuk sama-sama kita perhatikan bersama. Kita ayat yang ke-12 ini kita coba ulang lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya, seperti itu. Kita ulang lagi boleh? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, seperti itu. Kita lihat di yang ini, di pembukaan ayat yang ke-12 ini ada ala innahum. La-nya itu panjang, ada warna hijaunya. Nah, kenapa Al-Quran ini bisa recommended untuk kita semuanya? Karena Al-Quran ini dituliskan nih, mana yang panjang, mana yang pendek, ya, mana yang itu jelas, mana yang dengung. Nah, untuk yang la ini, dia tulisannya warna hijau. Dan di atasnya ada keterangan 5. Berarti 5 itu menunjukkan lebih baik kita bacanya itu sepanjang 5 ketukan. Makanya A yang di bawah ini untuk Latinnya itu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Makanya bacanya itu ala. Nah, 5 ketukan. Mudah bukan? Insya Allah mudah. Kita semua bisa belajar Al-Quran asalkan mau dan juga asalkan niat untuk belajar. Ya, nggak ada sekarang nih yang namanya males baca Al-Quran karena nggak bisa bacanya lah, karena sibuk, karena segala macam alasan yang kita punya. Kita meninggalkan Al-Quran yang semata-mata hendaknya Al-Quran itu bahkan bisa menemani hidup kita selayaknya itu. Nah, makanya kenapa Al-Quran ini kami rekomendasikan kepada kita semuanya Al-Quran dua Latin seperti ini. Yang ada di keranjang kita di kiri, boleh sambil dilihat. Ya, Al-Quran ini selain dia ada tulisan Arabnya, di bawahnya ada tulisan Latinnya. Sehingga ini memudahkan kepada kita semuanya untuk membacanya. Ya, kok bisa? Ya bisa. Karena sudah disusun secara sistematis dan juga sudah disusun untuk dapat memudahkan kita nantinya, ya. Makanya hendaknya kita bisa untuk membaca Al-Quran itu meskipun nantinya kita akan baca di yang Latinnya saja, nggak apa-apa. Insya Allah tetap kita akan dapatkan keberkahan untuk membaca Al-Quran. Nah, ini ada Latinnya. Coba dilihat, diperhatikan. Ala, A-nya itu yang di belakang ini ada 5. Berarti diusahakan bacanya juga 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Ustadz, kalau bacanya cuma 2 ketukan saja boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau 4 ketukan Ustadz boleh juga. Ya. Tapi dengan catatan kalau memang nanti di sini untuk yang MJ ini mad jaiz itu kita pertamanya kita baca cuma 2 ketukan. Nanti di ayat-ayat berikutnya, di kalimat-kalimat berikutnya ketika ketemu dengan mad jaiz yang seperti ini juga, bacanya juga harus tetap 2 ketukan. Artinya konsisten itu penting. Ya, boleh dibaca 2 ketukan, 4 ketukan ataupun 5 ketukan. Nah, di Al-Quran ini direkomendasikan untuk bacanya itu 5 ketukan karena A-nya ada 5. Sehingga kita bacanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulang. Ala. Nah, panjangnya itu sampai dengan ala. Nah, seperti itu ya. Coba kita geser ke sini dulu agar nantinya bisa kelihatan ayat yang berikutnya. Oke. Ala
innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kita ulang lagi, oke, siap? Share agar kelihatan huruf H-nya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, seperti itu bacanya. Gimana? Sudah bisa belum? Ya, kalau bisa kita lanjutkan. Kalau belum silahkan ditanyakan di kolom komentar, boleh. Sambil tap-tap layarnya dulu juga boleh ya. Baik, kita semua yang sudah bergabung sampai dengan saat ini, kami ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung. Insya Allah live kita ini akan selalu istiqomah, konsisten di setiap malamnya, walaupun nanti mungkin di beberapa kali itu ada terkadang jam 10, jam 11, atau jam 12, insya Allah masih di rentan waktu jam-jam istirahat kita. Kenapa kita pilih membaca Al-Quran ini di waktu jam-jam kita sebelum tidur, ya? Dan juga kita semua yang mendengarkan juga sebelum tidur, karena salah satu manfaat dan juga harapan kita semua adalah dengan sibuknya kita berusaha di pagi hari ini sampai siang tadi, menjelang sore sampai dengan malam ini juga, dan ditutup kita dengan sudah beristirahat menuju tempat istirahatnya masing-masing, kita semua tutup hari ini itu hendaknya dengan membaca Al-Quran. Hari ini kita sibuk sudah berusaha bekerja, kita sibuk sudah berkeliling jalan, kita sibuk mungkin sudah macam-macam kegiatan aktivitas kita untuk hari ini, dan hendaknya penutup kegiatan kita hari ini sebelum kita tertidur, sebelum kita beristirahat adalah dengan membaca Al-Quran. Seperti itu. Baik, kenapa kita ambil di jam-jam menjelang kita tidur dan beristirahat. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Silahkan tulis di kolom komentar saja, nanti insya Allah kita akan sama-sama bahas. Baik, kita lanjutkan dulu dan juga kita bahas dulu ayat yang ke-12 ini. Sambil dilihat, diperhatikan bahwasannya di ayat yang ke-12 ini ada ala innahum. Kalau la yang hijau ini berarti dia mad jaiz. Ini tulisan kodenya MJ, berarti mad jaiz mufasil. Panjangnya 5 kita ambil ya. 2 boleh, 4 boleh, tapi kita setarakan saja untuk menggunakan Al-Quran ini. Al-Quran 2 Latin ini adalah 5. Innahum, nanya ini berwarna merah. Ini adalah apa? 2 DE, berarti bacanya itu 2 ketukan dengung ya. Bedakan 2 ketukan dengung dan 2 ketukan yang biasa saja ya. Dengung dan ada GH. GH ini gunnah ya. Gunnah. Artinya kita bacanya juga itu harus nih innahum ya. Jangan 2 ketukan yang baca biasa ya, tapi 2 ketukan yang bacaan dengung. Ala innahum, seperti itu ya. Baca latinnya juga boleh nih, baca latinnya juga boleh, di bawahnya ala innahum. Kalau A-nya 5 berarti bacanya 5 ketukan. Kalau mungkin U-nya 2 berarti U-nya juga 2 ketukan, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ala innahum humul mufsiduna. Nah, humul mufsiduna ya. Ini kadang huruf fa mati ini terkadang memberikan jebakan kepada kita nih. Karena ada huruf fa mati, setelahnya itu udah huruf sin. Nah, kalau kita nggak pandai merasakan bacaan yang benarnya seperti apa, nanti akan seolah-olah kita bacanya itu mufs. Sedangkan mufsi, huruf fa dan huruf sin itu berbeda dan juga mempunyai haknya masing-masing. Makanya kalau baca itu harus benar-benar kalau memang mati ada sukunnya, kita juga harus matikan bacaan tersebut ya. Humul mufsidu harus terpisah ya. Mufsidu.
Kita ulang. Humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, di sini ada nun mati ketemu lam. Bacaannya adalah 0 LE ya. Artinya 0 ketukannya. Artinya dia langsung dilanjutkan saja tanpa berdengung dan tanpa ditahan. Langsung dimasukkan saja dan tidak dipanjangkan. Karena apa? Karena ini adalah IBG, idgham bila nah, bacanya cukup dimasukkan saja, jangan ditahan, didengungkan, apalagi dipanjangkan bacanya. Walakillah, nah, itu salah. Yang benar adalah walakillah. Nah, cukup dimasukkan saja, setelah itu langsung diteruskan bacaannya. Seperti itu ya. Sampai di sini sudah paham belum apa yang kita bahas pada malam hari ini? Kalau memang masih susah rasanya atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Kita ulang lagi ayatnya. Ayat yang ke-12 ini ya, kita ulang. Mari sama-sama diperhatikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, gimana? Oke kan? Oke. Kalau kita nggak bisa baca Al-Quran gimana Ustadz? Kami pengen sebenarnya bisa baca Al-Quran Ustadz. Tapi apalah daya Ustadz, dulu waktu kami disuruh ngaji sama emak kami, nggak bisa kami pergi ke masjid Ustadz. Dulu kami disuruh pergi sama bapak kami untuk ke masjid. Kaminya malah cabut, malah main di masjid. Jadi nggak dapat ilmu dalam mengaji. Ya, bagaimana kira-kira Ustadz? Kami sekarang sudah umur segini, ada umur 20-an, ada umur 30-an, ada 40-an, bahkan ada umur di 50 sampai 60-an tahun dan pengen belajar membaca Al-Qur'an, bisa nggak Ustadz? Bisa, ya. Belajar ilmu itu memang harus dari kecil sampai nanti kita meninggal dunia. Nggak ada kata terlambat. Asal apa? Asal kita mau, asal kita niat, dan asal kita serius dalam belajar. Caranya gimana? Nih, di keranjang kita di bawah ini, kita ada rekomendasikan Al-Quran yang kita pakai saat ini. Ini Al-Quran Duo Latin. Nah, selain nanti di atasnya itu ada tulisan Arabnya, tulisan aslinya, ada Latin di bawahnya nih. Ini memudahkan kita untuk membaca Al-Quran nantinya. Kita nanti baca Latinnya dulu untuk tahap pemula boleh. Ya, insya Allah pahalanya gimana Ustaz? Insya Allah pahalanya sama dengan kita membaca Al-Quran yang bahasa Arabnya, yang tulisan Arabnya. Yang penting bacanya harus benar, harus sesuai dengan panjang pendek yang terdapat di Latin ini juga. Jika A-nya 2 berarti dia panjang. Jika nggak ada A-nya cuma 1 berarti juga pendek dia. Nah, contoh seperti ini misalnya qalu, U-nya ada 4, juga kita harus bacanya 4 ketukan. 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Sambil apa ya? Sambil nanti kita bisa belajar setiap harinya untuk membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan kaidah tajwidnya. Mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang dengung dan mana yang jelas. Nah, makanya kenapa Al-Quran ini bisa memberikan kemudahan kepada kita dalam membacanya nanti. Oke? Kalau mau langsung cek keranjang langsung dan beli Al-Quran ini. Dan insya Allah nantinya akan segera dikirimkan oleh tim kami. Oke? Kita ulang lagi ayat yang ke-12 ya. Nanti kita lanjutkan ayat berikutnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Nah, kalau ada garis di bawahnya ini berarti kita boleh berhenti di sini ya. Ini namanya waqaf ibtida. Boleh kita berhenti di situ tapi nanti kita lanjutkan kembali dengan mengulang kata sebelumnya. Tadi kita berhenti di qalu, kita ulang dari awalnya, dari qol lagi. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. 'Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanas sufaha. 'Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanas sufaha. 'Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanas sufaha.
jeda. Jeda di sini ada huruf tanda baca qaf lam. Artinya lebih utama kita berhenti atau jeda. Makanya kalau mau ya sesuai dengan apa yang kita baca dan apa yang kita pelajari ini memudahkan kita Al-Qur'an ini. Makanya sayang kalau kita nggak punya Al-Qur'an yang sekeren ini ya. Kalau punya kita Al-Qur'an yang seperti ini insyaallah kita lebih semangat dalam membacanya. Apalagi tulisannya juga berwarna, ada kaidah-kaidah tajwidnya yang memudahkan kita. Insyaallah nanti akan menambah semangat kita dalam membaca Al-Qur'an ya. Langsung aja lihat di keranjang kita ini kalau mau langsung dibeli ya. Kita ulang lagi dari ayat yang awal ayat ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, kita bahas apa yang terdapat dalam ayat ini. Wa idza qila lahum. Kita baca Latinnya nih boleh ya. Kita baca Latinnya. Coba kita lebih dekatkan lagi. Nah, seperti ini. Boleh. Wa idza qila. Nah, gampang kan? Tulisannya ada nih, ada Latinnya. Jadi kalau kita baca Latinnya nih insyaallah mudah nih. Ya, orang akan beranggapan, "Wow, pintar bener Bapak tuh baca Al-Qur'an ya. Kakak tuh baca Al-Qur'an ya. Abang itu pintar baca Al-Qur'an." Ternyata Al-Qur'an yang kita baca Al-Qur'an yang ada Latinnya. Keren tuh kan? Nggak apa-apa. Untuk tahap pemula, tahap kita belajar, insyaallah kita pun bisa membaca Al-Qur'an itu dengan baik. Asalkan kita mau dan berusaha untuk belajar setiap waktunya. Kapan belajarnya Ustadz? Ya insya Allah seperti ini. Yang sedang kita laksanakan ini adalah tujuan kita belajar bersama. Di setiap malamnya insya Allah kita semoga diberikan istiqomah. Bisa kita lanjutkan ya pembacaan dan juga belajar Al-Quran ini di setiap malamnya. Amin ya rabbal alamin. Ala innahum. Seperti itu juga ada, kalau misalnya ada a-nya banyak berarti dia a-nya juga yang hurufnya itu dipanjangkan. Ala berarti 1 2 3 4 5 ketukan. Ala. Kalau yang ini yang di bawah tadi yang kita baca tadi itu enggak ada yang panjang, panjang cuman hanya 2 ketukan saja a-nya di sini. Wa idza qila wa idza bacain cepat ya. Wa idza qila. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk 2 ketukan ini memang standarnya untuk memudahkan kita itu kita bacanya dengan 1 kali ayunan saja. Na 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 ya. Kalau kita sudah mulai lancar bacanya. Tapi kalau misalnya belum lancar juga kita harus tetap mengeja na 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 na. Nah, seperti itu. Dan yang kita contohkan ini adalah ya itu masih kategori ada mad aslinya di sini. Ada 1 2. Wa idza qila lahum. Nah, seperti itu ya bacanya. Kita lanjut ke sambungannya. Aminu kama. Mahnya ini panjang ya karena ada mad bertemu dengan huruf alif di lain kata. Maka bacanya 5 pan mj mad jaiz mufasil, ketukannya 5 pan panjang. Kama. Kalau itu kan ikut hitungan ketukannya ya. Amanan. Nah, seperti ini. A-nya ada 2, manan nasu. Ada tanda stripnya ini berarti dia menanjakan harus ditahan dulu nih. Jangan buru-buru. Karena apa? Karena ini nun tasdid, itu huruf kumnya adalah gunnah, GH gunnah. Dan bacanya itu 2 kali ketukan dengung ya. Makanya kalau kita mau belajar nih insya Allah mudah.
Sekarang Al-Qur'an sudah canggih, sudah keren, ya. Apalagi sekarang kita kalau mau baca Al-Qur'an itu tinggal kita pilih saja Al-Qur'an yang seperti yang kami pakai ini, ya, Al-Qur'an Duo Latin yang seperti ini memudahkan kita nih dalam membacanya nanti, ya. Karena apa? Karena Latinnya ada, tajwidnya juga ada, ya, bacaan-bacaannya juga insya Allah disertai dengan warna-warna yang sehingga membuat mata kita betah untuk bacanya. Nah, itu mudahkan kita tuh untuk membaca Al-Qur'an nantinya, memberikan semangat kepada kita, ya. Kita ulang lagi untuk bahas ayat yang ke ini, ya ayat yang ke-13. Amanan nasu qalu, ya, qalu. Nah, ada tanda garisnya di bawah. Kalau ada tanda garisnya di bawah, ya, berarti dia harus bukan, kalau memang kita sanggup baca lanjut boleh, tapi kalau misalnya kita nggak cukup nafas kita berhenti di lu ini boleh, karena ada garisnya ini memudahkan kita untuk berhenti, ya. Tapi dengan catatan apa? Dengan catatan kita harus mengulang lagi nih dari depannya lagi. Kalau kita berhenti di sini, ya kita harus ulang dari sini lagi. Contohnya tadi, contoh, kama amanan nasu qalu anu'minu kama. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita berhenti di sini, kita ulang lagi dari sini. Mudah bukan? Insya Allah mudah. Makanya langsung saja beli Al-Quran kita yang sekarang ini, yang kita pakai saat ini tuh ada di keranjang kita di bawah tuh. Al-Quran Duo Latin yang seperti ini. Insya Allah nanti deh kalau kita pakai Al-Quran ini memudahkan kita nantinya dalam membaca Al-Quran ya. Kenapa? Karena memang disusun sistematis nih Al-Qur'annya kepada kita semuanya sehingga memudahkan kita dalam membacanya nanti. Keren bukan? Keren. Insyaallah kita bisalah baca Al-Qur'an. Mau kita ajarkan ke keluarga kita pun insyaallah mudah ya. Apalagi kalau kita nanti misalnya kita sudah tinggal di tengah-tengah masyarakat, ternyata orang sekeliling kita, tetangga kita itu masih banyak yang belum bisa baca Al-Qur'an, ya kita ajak ke rumah kita ajarkan mereka bacaan Al-Qur'an, tentunya kita harus duluan belajar. Cara belajarnya gimana? Nah nih, beli Al-Qur'an yang seperti ini dulu, nanti bisa dibaca pelan-pelan, sambil dilihat tulisan Arabnya, nanti sambil disesuaikan, kok bisa ya panjang, kok bisa ya pendek, terus kok bisa ya ada yang dengung, ada yang enggak. Nah, kita belajar. Terlebih lagi nanti bisa selalu hadir nantinya dalam live kami ini sehingga bisa kita sama-sama bahas tentang bacaan Al-Qur'an yang sebagaimana sesuai dengan tajwidnya. Ustadz, kalau kami baca Al-Qur'an itu ala kadarnya nggak ngerti panjang pendeknya apa boleh Ustadz? Nah, ini dia yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan adalah ketika seseorang membaca Al-Qur'an tapi mengabaikan panjang pendeknya, mengabaikan kaidah-kaidah tajwidnya, ya, takutnya nanti ayat yang kita baca, kalimat yang kita baca itu nanti kalau memang nggak sesuai dengan tajwidnya, bisa jadi nanti maknanya akan berubah dari makna yang sebenarnya yang Al-Qur'an Allah turunkan kepada kita. Ya, sebagaimana kemarin kita kasih contoh, kalau orang baca Al-Fatihah itu kalau di ayat yang iyyaka na'budu, kalau nggak pakai tasdid, dia akan baca sering di sekeliling kita itu iyyaka na'budu wa iyyaka nah nggak ada tasdidnya. Nah, itu beda artinya nanti ketika dengan iyyaka na'budu. Nah, ada tasdidnya. Maka kenapa itu penting kita mulai belajar membaca Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang kita rekomendasikan ini, Al-Qur'an Duo Latin seperti ini. Ya, kalau kita punya, kita beli, insya Allah akan bermanfaat bagi kita dan insya Allah akan memberikan manfaat juga kepada seluruh keluarga kita sampai nanti insya Allah nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita beli cukup sekali. Ya, sekali kita beli, kita pelajari, yang sekali itulah yang akan bermanfaat di kehidupan kita nanti, ya, di yaumil akhir kelak. Ya, kita mungkin sibuk sekarang ini mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Begitu sudah punya duit sebanyak-banyaknya, kita belikan makanan, pakaian, kendaraan, bahkan yang semua itu tidak menuntun kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya itu tidak memberikan manfaat nantinya kita di akhirat kelak. Nah, ini kalau kita beli Al-Qur'an ini sekarang juga, ya insya Allah
beribu-ribu tahun, bahkan berjuta-juta tahun manfaatnya akan kita dapatkan ketika nanti di yaumil akhir, ketika nanti di hari kiamat. Asalkan kita beli, kita baca, kita fahami, dan insya Allah bisa kita amalkan terjemahan yang ada di Al-Quran Dua Latin ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi pembacaan Al-Qur'annya masih di ayat yang ke-13. Nah, masuk kita ke ayat berikutnya ini. Ada kategori nih, ada tanda huruf qaf lam seperti ini. Qaf lam ini artinya waqaf ula, diutamakan untuk berhenti. Makanya tulisannya ada jeda. Ya, jeda itu diutamakan atau disarankan untuk berhenti. Agar apa? Agar menghemat nafas kita dan membuat kita nyaman dalam membaca Al-Qur'an. Kalau kita bacaan Al-Qur'an kita itu terburu-buru dan memaksakan nafas kita, nanti nggak enak dengernya. Nyamannya juga kita nggak dapet ya. Makanya kenapa bacaan Al-Qur'an itu harus kita sesuaikan dengan panjang pendeknya nafas kita ya. Baik, kita coba ulang lagi dari ayat yang 13 ini. Nanti kita akan lanjutkan ke ayat berikutnya. Sama-sama kita simak. Yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang ya. Silakan dibantu disimak. Ayat yang ke-13 akan kita bacakan bersama. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun ya. Oke, kita lanjutkan ayat yang ke-14 ya. Sambil disimak, perhatikan bagi kita semua yang baru hadir di kesempatan live kita kali ini ya, silakan sambil disimak. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ada tanda nih warna sedikit nih. Boleh kita berhenti di sini tapi nanti kita akan lanjutkan lagi kita ulang lagi dari qalu ya. Boleh berhenti di sini. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Oke, kita mulai bahas ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14 ini ya, ini wa idza laqu. Nah, kalau kita baca Latin yang ada di bawahnya ini wa idza laqul. Nah, ini mudah nih. Makanya kalau mau bacaan Al-Qur'an kita itu gampang, bener, mudah, beli aja Al-Qur'an ini langsung di keranjang kita di bawah ada untuk Al-Qur'an yang seperti ini ya. Contohnya gampang, enak, tinggal kita baca Latinnya insyaallah bener. Insyaallah bener. Dan kita pun insya Allah mau belajar Al-Quran. Kalau memang semudah ini insya Allah kita bisa. Ya. Alladzina amanu. A-nya 2, U-nya di sini juga 2, artinya 2 ketukan. Amanu. Qalu amanna. Ya. Seperti itu. Ada huruf jim di sini, berarti tandanya ini boleh diteruskan, boleh juga berhenti. Kalau berhenti tentu lebih baik nafas kita agar lebih teratur dengan rapi. Nah, untuk nun tasdid yang sebelahnya ini ada huruf gunnah ya, hukum bacaan gunnah. Cara bacanya gimana? 2 ketukan dengung. Sedangkan di sini nih ada huruf 5 pan mj. Artinya apa? 5 ketukan panjangnya dan mj ini adalah hukum bacaan mad jaiz mufasil ya.
insyaallah mudah ya. Makanya kenapa di sini dituliskan latinnya itu qalu, u-nya ada 5, amanna. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke sebelahnya ya. Wa idza khalau ila syayatinihim ya. Nah, perhatikan huruf shin. Orang masih kadang susah mengucapkan huruf shin karena masih ada mirip-mirip dengan sin. Yang jelas adalah huruf shin itu sama dengan kita misalnya mengusir ayam, hush hush hush. Nah, seperti itu kira-kira ya. Makanya harus benar-benar jelas. Shi, shu, bash. Nah, seperti itu ya. Maka kita harus bisa bacanya. Insya Allah semua dari kita insya Allah bisa, asalkan kita mau berusaha dan mau belajar. Ya. Qalu. Nah, kalau misalnya tadi di huruf jim yang ini itu boleh berhenti, boleh lanjut. Sedangkan huruf lam alif ini diutamakan terus ya. Makanya jangan berhenti di sini, diutamakan terus, lanjutkan bacaannya. Walaupun nanti misalnya sampai dengan qalu saja. Contoh, wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Nah, boleh berhentinya di sini. Dengan catatan kita ulang lagi dari sini. Qalu inna. Nah, seperti itu ya. Insya Allah mudah bukan? Mudah. Kita lihat kalimat berikutnya. Ya. Nah, ini dalam alif lagi. Juga perhatikan juga ya, jangan sampai berhenti di sini tapi dilanjutkan, lebih utama. Ini ada gunnah juga ya. Latinnya tinggal nanti kita baca innama nahnu ma'akum ya. Mustah. Kalau H besar berarti dia huruf H, tapi kalau huruf H-nya kecil berarti dia huruf H. Mustahziun. Kalau untuk mad arid disukun itu u-nya 4 standarnya ya, untuk memudahkan kita dan menyeragamkan kita semuanya ya. Kalau bacanya 2 boleh, 4 boleh, 5 juga boleh, asalkan konsisten dan istiqomah. Bacaan dari awal 2 ya, nanti di akhirnya di tengahnya juga 2 ya, seperti itu. Kita lanjutkan ayat yang ke-15. Ya, ayat yang ke-15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Allahu. Jadi jangan jangan Allah, salah. Lihat ada huruf A di depannya. Kalau A berarti Allahu. Harus belajar benar-benar yang sesungguhnya. Jangan Allah. Contoh misalnya orang sering kita dengar itu waktu azan mereka. Allahu Akbar. Nah, ternyata itu kurang tepat. Yang tepat adalah A. Allahu Akbar. A-nya tetap hidup. Karena ada alif fathah di sana. Kita ulang lagi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, seperti itu. Lanjutkan satu ayat lagi sampai bawah. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Kalau huruf shad lam ini diutamakan lebih terus ya, terus lebih diutamakan. Berhenti boleh juga tapi lebih utama terus. Kita ulang. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Berhenti di sini. Kita ulangnya dari sini. Fama rabihat
tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masya Allah. Insya Allah kalau kita mau belajar Al-Quran, insya Allah bisa. Tergantung kita niat apa enggak, serius apa enggak, mau apa enggak. Nah, kalau misalnya mau langsung saja nih, cek keranjang kita di bawah, di sudut sini nih ada, lihat aja beberapa Al-Quran yang kita sarankan, kita rekomendasikan, terutama yang sedang kami pakai saat ini itu adalah Al-Quran Duo Latin. Ya, ada ukuran A5, ada ukuran A4-nya juga. Ya, mau yang besar boleh, mau yang sedang juga ada. Ya, silakan dibeli saja. Nanti bisa sama-sama dibaca, dipelajari, difahami, dibaca Latinnya juga boleh untuk keseharian nanti dalam membaca Al-Quran. Jadi nggak ada alasan lagi nih, orang nggak mau baca Al-Quran karena nggak bisa lah, karena nggak pandai lah, ya. Semuanya nggak ada seperti itu. Artinya semuanya itu bisa baca Al-Quran tergantung niatnya masing-masing ya insya Allah. Baik, untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan sekian. Namun sebelum itu mari sama-sama kita baca dulu dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Yang baru bergabung tadi insya Allah semoga besok bisa bergabung lagi. Namun sebelum itu mari sama-sama kita simak bacaan kita dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah sama-sama kita bacakan bacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-12 sampai ke-16. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali di ayat-ayat berikutnya ya. Bagi kita semua yang sudah bergabung, kami ucapkan selamat dan juga terima kasih kepada yang sudah bergabung. Dan kita semua sebelum mungkin kita akhiri live kita kali ini, mungkin barangkali di antara kita semuanya yang ingin belajar Al-Quran dengan baik dan benar, makanya salah satu cara yang terbaiknya adalah dengan kita membeli Al-Quran Duo Latin yang ada di keranjang kita saat ini ya. Dengan kita punya Al-Quran Duo Latin itu sehingga nantinya bisa dapat memudahkan kita dalam membaca Al-Quran
ya. Karena apa? Karena disusun dengan ada Latin dan juga ada terjemahan yang ada di samping kanan dan kirinya. Makanya kalau mau Al-Quran yang seperti ini langsung dibeli sekarang juga. Nah, kalau memang juga ada yang mau nih, ada buku kumpulan amalan doa tirakat istri untuk sukses suami dan anak. Nah, ini juga penting kalau misalnya kita mau punya seorang suami dan juga anak itu sukses, seorang istri juga punya andil dan bagian di sana. Tugas istri apa? Mendoakan dari rumah untuk kesuksesan suami dan juga anak-anaknya. Makanya kalau mau juga buku yang ini keren nih bukunya. Langsung dibeli di keranjang kita di bawah juga ada. Nah, selanjutnya ada nih buku yang dapat kita referensikan lagi. Ada buku Sirah Nabawiyah ya, Sirah Nabawiyah seperti ini. Ini buku memang sering banyak dicari oleh saudara-saudara kita. Nah, nih buku Sirah Nabawiyah seperti ini. Ini insya Allah kalau memang kita mau silakan langsung dibeli di keranjang kita ada. Nah, ya buku Sirah Nabawiyah seperti ini insya Allah nanti bisa memberikan manfaat kepada kita sehingga kita bisa lebih kenal dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa tahu nih bagaimana sih perjuangan Rasulullah, bagaimana sih beratnya Rasulullah itu dalam memperjuangkan ajaran agama Islam dulunya. Nah, itu nanti dengan buku Sirah Nabawiyah ini insya Allah terjawab semuanya. Makanya kalau mau juga buku sirah ini langsung cek keranjang kita di bawah juga ada. Nah, yang terakhir yang kita rekomendasikan adalah nih buku Al-Quran Duo Latin yang seperti yang kita pakai saat ini, tapi ini ukuran untuk Al-Quran A5-nya. Ukuran A5, kalau ini ukuran A4-nya ya, tergantung kita mau yang mana, mau yang A5 tulisannya seperti ini dalamnya ya, seperti ini tulisannya sama tapi mungkin ukuran teksnya saja yang berbeda dengan ukuran yang jumbo seperti ini. Makanya kalau memang mau sekarang juga boleh dibeli di keranjang kita di bawah ya, barangkali ada beberapa yang perlu kita punya dan juga kita bisa dapat pelajari di rumah nantinya ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada malam hari ini, yang kita dapat sampaikan pada malam hari ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali untuk live kita seperti ini ya, belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Ya, insya Allah bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ya, insya Allah juga akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Yang dengan itu semua semoga hendaknya Allah ampuni segala bentuk dosa-dosa kita, Allah lapangkan segala bentuk urusan kita, persoalan hidup kita, Allah berikan jalan keluar terbaik, dan juga Allah bantu kita dalam segala bentuk hal untuk menuju kebaikan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.